Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita bersama. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah kita sebagai orang yang percaya, yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Anak Allah, haleluya. Selamat, haleluya. Anak Allah, haleluya. Juru selamat, haleluya. Shalom. Ya, Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, ketika saya berdiri di atas mimbar melihat Ibu Bapak senyum-senyumnya pada ganteng dan cantik-cantik, artinya di situ kita bersukacita karena hari ini kita memperingati hari besar umat Kristen yang keempat, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelumnya kita memperingati Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari ketika ia bangkit. Dan hari inilah harinya Tuhan Yesus naik ke surga. Kita peringati di dalam renungan dalam tema, mengapa kamu melihat ke langit. Jemaat kekasih Kristus Yesus, ada sebuah kisah tentang keluarga yang kehilangan seorang bapak di tengah-tengah keluarganya. Ya, jadi kisahnya ini di dalam sebuah tempat di pemakaman, ada seorang mama yang sedang bersedih dengan kedua orang anaknya. Sebut saja nama mamanya ini adalah Sayekti. Jadi ia baru saja mengantarkan jenazah suaminya yang dikasihinya itu karena meninggal akibat kecelakaan. Jadi di situ air mata dari Ibu Sayekti ini tak kunjung berhenti. Ia memeluk kedua anaknya sambil mengajak mereka pulang. Lalu kata anaknya yang pertama, "Gak mau aku pulang, Mak. Aku masih ingin di sini ngawani Bapak." Minta anaknya laki-laki. Anak-anak yang pertama ini namanya Sitama. Lalu anak keduanya yang masih kelas 3 SD berkata, "Aku juga mau di sini, Mak. Kasihan Bapak di sini. Sebentar lagi hujan. Pasti nanti Bapak kedinginan." Jadi itulah kata-kata kedua anaknya Mama Sayekti, Ibu Sayekti. Lalu karena mendengar perkataan anak-anaknya tadi, menangis dengan pilu, merasa hatinya yang tersayat-sayat ketika ibu ini membayangkan bagaimana mungkin aku mengajak anak-anakku ini pulang ke rumah. Kehangatan tidak ada lagi. Suami yang selalu membawa keceriaan kini sudah tiada. Bagaimana mungkin anak-anak tumbuh tanpa sosok seorang bapak yang akan membimbing mereka, mengajari bagaimana mereka harus mengarungi kehidupan ini. Meskipun keadaannya begitu berat, si Sayekti ini meminta kepada anak-anaknya,
agar mereka mau pulang dari perkuburan itu. Mari pulang anak-anakku. Di sini bukan tempat tinggal kita. Bapak kalian pasti sedih kalau melihat kalian harus menangis. Bapak pasti ingin melihat kalian menjadi anak-anak yang tangguh. Air mata Ibu Sayekti ini belum kering. Dia berkata, Tama, Mama tahu bahwa kamu belum dewasa. Namun Mama mohon kepadamu, kamu harus tetap rajin belajar. Sekolah yang baik. Dan menjaga adikmu si Petra. Sementara Ibu akan terus bekerja. Supaya kehidupan ini terus berlangsung. Walau Bapak sudah nggak ada, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi Bapak. Buatlah Bapak bangga suatu hari nanti melihatmu ketika melihat anak-anaknya berhasil. Itulah yang dikatakan oleh Ibu Sayekti ini, Bu Bapak. Dia berkata seperti itu, lanjut menjalani kehidupannya, ia bekerja, ia membesarkan anak-anaknya, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tama yang mendengarkan perkataan ibunya tumbuh menjadi pemuda yang baik, cerdas, dan berhasil. Begitu juga dengan Petra. Jadi mereka sudah bekerja, hidup mereka sudah baik, dan mereka menjadi pelayan di tengah-tengah gereja. Jadi melalui pengalaman yang dialami oleh si Tama dan si Petra ini, mereka dapat memberi kekuatan kepada teman-teman mereka yang melewati masa duka cita, yang melewati banyak masalah. Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, tentu tidak mudah melewati masa duka cita. Karena biasanya orang yang mengalami duka cita pasti akan sulit untuk melihat pengharapan, akan sulit untuk melihat kehidupan yang lebih baik. Karena cenderung lebih jatuh ke dalam duka dan kehilangan pengharapan. Jadi kira-kira demikianlah kisah tentang seorang ibu yang bernama Sayekti dengan kedua anaknya yang bernama si Tama dan si Petra ini tadi. Ketika mereka harus menjalani, mengarungi sebuah kehidupan yang penuh dengan tanda tanya, ketika mereka menghadapi sedih, ketika mereka harus melihat ke bawah, melihat makam bapaknya yang meninggalkan mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka menjadi anak yang kuat. Mereka menjadi pribadi yang hebat. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Jadi Ibu Bapak, di dalam tema kita pada saat ini, mengapa kamu melihat ke langit? Apa maksudnya perkataan ini? Iya, kalau kita boleh melihat dan membaca dalam bacaan kita tadi, Ibu Bapak, bahwasannya ini kan Tuhan Yesus sedang mengajar pada murid-muridnya. Bernostalgia mereka. Mereka sedang bersuka cita, ketemu lagi dengan guru yang dikasihinya. Ya kan? Karena Yesus tidak bilang sama mereka, kitanya yang cuma tahu ini. Setelah 40 hari setelah kebangkitan, Tuhan Yesus naik ke sorga. Murid-murid nggak tahu soal itu. Jadi ketika mereka sedang senang-senangnya, sedang bahagianya bersama Yesus, ketika Yesus berada di bukit, dekat Betania, mereka terkejut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga. Sehingga karena terkejutnya itu, mereka melihat ke langit. Melihat sang guru naik ke surga. Jadi Ibu Bapak, pernahkah kita melihat ke langit? Pasti pernah. Apa yang mengganggu? Matahari, karena silau ketika kita melihat ke atas langit. Tetapi pada saat ini peristiwanya berbeda. Di mana para murid melihat ke langit karena mereka terkejut melihat sang guru naik ke atas. Melihat sang guru naik ke langit. Melihat sang guru naik ke atas surga. Jadi mereka sebenarnya masih merasakan istilahnya kok
kok begitu cepat? Padahal kami menginginkan bahwasannya ketika Yesus hadir bersama dengan kami, kerajaan Israel itu akan dipulihkan. Bangsa Israel akan merdeka. Bangsa Israel akan mengalami pemulihan dari penjajahan yang dilakukan oleh Roma. Tetapi tidak. Mereka melihat bahwasannya Yesus meninggalkan mereka. Mereka melihat Yesus meninggalkan mereka untuk naik ke surga. Ternyata apa yang diharapkan oleh para murid itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mereka. Itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kepada sang guru. Mereka berharap bahwasannya zaman keemasan Daud dan Salomo yang sempat tenggelam kini akan muncul kembali. Itulah pengharapan mereka. Ternyata mereka keliru, Ibu Bapak. Ternyata bukan mimpi-mimpi yang diinginkan para murid yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Bukan kekuasaan duniawi dan politis yang menjadi perjuangan Tuhan Yesus. Jadi itulah yang membuat para murid terkejut. Maka mereka menatap ke atas langit. Mereka melihat ke langit. Wah, tidak seperti yang kubayangkan. Tidak seperti yang kuharapkan. Tidak seperti yang kuinginkan. Tetapi meskipun demikian Ibu Bapak, di dalam ayatnya firman Tuhan dalam ayat yang ke-44, Yesus berkata, "Iya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Jadi Yesus mengingatkan kembali sebelum dia naik ke surga bahwasannya pemikiran para murid, harapan para murid bukan seperti itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sebab kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itu sebagai Mesias. Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Yang diharapkan untuk membawa kemerdekaan bagi bangsa Israel. Tetapi bukan kemerdekaan secara dunia, tetapi kemerdekaan secara iman, yaitu merdeka bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pun di ayatnya yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Itu Ibu Bapak. Jadi sebelumnya para murid yang dibutakan oleh keinginannya, para murid yang dibutakan oleh hasratnya menjadi murid-murid Yesus, kali ini Yesus hadir dan berkata kepada mereka dan membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti tentang kitab suci. Kitab suci, Injil, yaitu kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang keselamatan yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, bahkan sampai dia naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus, bahkan yang kita nantikan yang belum terjadi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Tuhan Yesus membuka pikiran para murid supaya mereka siap untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus Yesus. Oleh sebab itu, di dalam pengenalan ini, ia membuka pikiran para murid. Artinya Ibu Bapak, pada saat ini juga mau diingatkan kepada kita. Ketika kita mau menjadi saksi Kristus di dalam menjalani hidup ini, maka kita juga harus membuka pikiran dan hati kita akan firman Tuhan. Mendengar perkataan Roh Kudus itu melalui firman. Firman Tuhan itu boleh kita dengar di dalam ibadah minggu, ibadah PA, dan persekutuan-persekutuan komisi-komisi yang kita laksanakan.
maka kita siap untuk menjadi saksi. Sama seperti para murid yang pada saat itu Yesus membuka pikiran mereka tentang pengetahuan mereka akan kitab suci, tentang Injil, yaitu kabar baik keselamatan Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, di dalam kita juga di sini membahas tentang melihat ke langit ini tadi, sebenarnya itu tidak ada di dalam bacaan Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai yang ke-53 ini. Tetapi itu ada di dalam bacaan yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, jadi di sini Ibu Bapak, ketika para murid sudah mendengar, mengerti maksud kehadiran Yesus, bahkan sampai Yesus naik ke surga, mereka tidak lagi bingung ketika melihat Yesus naik ke surga. Tetapi mereka memanfaatkan momen itu. Karena momen itu belum pernah mereka lihat. Momen itu belum pernah mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Sehingga wajar ketika Yesus perlahan-lahan naik ke atas surga, mereka menatap ke atas langit. Melihat bagaimana kebesaran Tuhan sekali lagi ditunjukkan kepada para murid. Kalau dalam perjanjian lama, Ibu Bapak, ada yang ingat siapa yang naik ke surga? Elia. Elia yang naik kereta, naik ke atas surga. Itulah peristiwa yang disaksikan oleh orang-orang pada masa itu. Mungkin dan juga pasti para murid juga membaca tentang kisah itu melalui kitab Taurat. Dan saat ini mereka diberikan sebuah pengalaman untuk melihat sendiri Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi mereka takjub. Pertanyaannya sekarang, ngapain Tuhan Yesus ke surga? Ngapain para murid melihat Yesus naik ke surga? Yang pertama, Tuhan Yesus ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Dia menyiapkan tempat bagi kita yang beriman kepadanya. Ia menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Seperti khotbah beberapa minggu lalu bahwasannya tempat yang disediakan oleh Tuhan, tempat yang banyak, yang tidak ada kekurangan. Jadi semua kita ke sana, kita akan mendapatkan tempat untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apalagi yang disiapkan oleh Tuhan? Ketika ia naik ke surga, selain tempat yang disediakan kepada kita, ia memberikan pribadinya yang ketiga kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang untuk membimbing kita, menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Dan itu peristiwanya akan kita peringati di hari Pentakosta. Jadi Yesus naik ke surga tidak serta-merta ia meninggalkan kita, tidak serta-merta ia membiarkan kita hidup mengarungi dunia ini dengan sendirinya, tidak. Tetapi Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kita di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi dia tidak meninggalkan para murid. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi ia ada bersama-sama dengan kita, menuntun kita di dalam menjalani kehidupan. Jadi Ibu Bapak, saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak seperti Superman dengan kedua tangan naik ke atas, tidak. Dia tidak seperti Ultraman yang pakai tangan terbang ke atas atau film-film hero yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tidak. Tetapi dalam nats bacaan ini, Tuhan Yesus naik ke surga dengan tangannya menumpangkan tangan. Ya.
Tuhan Yesus naik ke surga dengan menumpangkan tangan, artinya ia memberikan berkat kepada para murid untuk menjalankan misi menjadi saksi-saksi Kristus. Dan saat ini Ibu Bapak biasanya kalimat berkat kan diucapkan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ini biasa kita tandai kalau mengucapkan berkat ini adalah calon pendeta atau penatua ataupun diaken yang melayani. Tetapi kalau Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara dan seterusnya, itu kita tandai itu sebagai pendeta yang memberikan berkat kepada jemaatnya. Artinya di sini Ibu Bapak, tugas pendeta itu meneruskan pekerjaan Allah untuk memberikan berkat kepada jemaat. Artinya toga dan jubah ini bukan main-main. Ini tohonan. Ini diberkati oleh Tuhan untuk menjalankan misi kepada jemaat. Artinya, suara yang disampaikan oleh pendeta adalah suara Tuhan yang mengarahkan jemaat untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Untuk saling menolong, untuk saling memperingati, untuk saling kita bersama-sama membangun gereja. Bukan berarti ketika melihat pendeta muda, itu adalah pendeta yang kecil lah itu. Tidak Ibu Bapak. Jadi saya belajar, ada seorang pendeta, bukan dari denominasi Protestan, saya bertanya kepada Pak Pendeta, gimana sih proses menjadi pendeta di gereja Bapak? Oh begini tuh Pak Pendeta, katanya kan. Jadi kita sekolah dulu 9 bulan, ya kan? Setelah 9 bulan nanti kita dapat gelar. Gelarnya apa itu Pak Pendeta? STHK? Bukan. Gelarnya itu PDP. PDM. PDP, maaf Bapak, PDP, Pendeta Pembantu artinya. Wah, berarti langsung bergelar Pak Pendeta, Pendeta. Iya. Nah, setelah itu, setelah 2 tahun lagi, walaupun dia sudah mengembalakan jemaat, barulah naik menjadi PDM, Pendeta Muda. Setelah jadi PDM, setelah 2 tahun lagi, maka ditabiskanlah menjadi pendeta penuh. Oh, begitu caranya. Iya, begitu pendeta. Kalau Pak Pendeta gimana caranya? Iya, kalau saya caranya ya melewati masa perkenalan dulu, melewati masa penatua khusus dulu atau vikaris, barulah ujian peremtuar, baru bukan jadi pendeta. Ya. Artinya, menjadi pendeta itu langsung memberitakan kabar dari Allah. Memang tugas mengembalakan jemaat dalam lingkup GKI Sumut itu tugas pendeta, penatua, dan diaken. Cuman masing-masing kan ada tugasnya, ada arahnya, ada istilahnya bentuk-bentuk pelayanannya masing-masing, tetapi di situ juga harus terdapat pendeta. Jadi tohonan pendeta, berkat dari pendeta, itu adalah berkat yang dari Tuhan yang disampaikan kepada jemaat. Jadi saya mendengarkan ini dari pendeta yang berkhotbah tadi pagi, saya baca di YouTube, lihat di YouTube dari GKI Perterongan. Dia sudah pendeta emeritus, seperti itu dikatakan. Wih, mantap juga khotbah Bapak pendeta ini, Pak. Saya sampaikanlah nanti sama jemaat. Nah, jadi saat Tuhan Yesus naik ke atas surga, Ibu Bapak, dia memberikan berkat. Artinya, berkat itu akan senantiasa selalu didapatkan, dihadirkan kepada jemaat, kepada umat yang percaya. Jadi berkat itu terus-menerus dikumandangkan. Walaupun Tuhan Yesus tidak lagi bersama para murid yang menjalankan misinya untuk memberikan berkat. Dan walaupun para murid sudah tidak ada, para pelayan Tuhanlah yang memberikan berkat kepada jemaat. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan di dalam menjalani pelayanan di tengah-tengah dunia ini, Ibu Bapak. Supaya kita dimampukan. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri tanpa kekuatan Allah, kita tidak akan mampu untuk melayani sesama. Kita tidak akan mampu untuk meneruskan tugas amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, maka dikatakan di dalam ayat yang terakhir,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya di sini Ibu Bapak, di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita tidak hanya harus menunggu saat kita mati baru kita naik ke surga, tidak. Tetapi bagaimana kita dituntun untuk menghadirkan surga di tengah-tengah dunia ini. Untuk menghadirkan kedamaian di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan kita hanya menantikan surga, tetapi bagaimana kita dituntun untuk menghadirkan surga itu, kedamaian itu, sukacita itu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi, Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, jangan kita terus menatap ke langit, tetapi marilah kita menatap ke sekeliling kita, menatap sesama kita, menatap ke dalam dunia untuk menghadirkan surga di tengah-tengah dunia. Karena firman Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Siapa yang menghadirkannya? Kita dengan meminta pertolongan Roh Kudus untuk menghadirkan dunia yang penuh dengan kedamaian, menghadirkan dunia yang penuh dengan cinta kasih Kristus. Itulah sikap yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia juga memberikan misi kepada kita. Ya, yaitu misi untuk senantiasa bersuka cita. Nah, jadi artinya di sini apa Pak Pendeta? Misi kepada kita untuk selalu bersuka cita. Ya, artinya kehadiran kita, ya, kehadiran kita dimanapun kita berada, di mana kita dituntun untuk boleh menghadirkan sukacita bagi sesama, menghadirkan sukacita di tengah-tengah keberadaan kita. Memang ada istilahnya di dalam bahasa Indonesia itu, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Ya artinya kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus bisa belajar, kita harus bisa memahami situasi. Jangan sampai perkataan kita, tindakan kita itu tidak menghadirkan sukacita. Tapi bagaimana kehadiran kita itu menghadirkan sukacita dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sikap yang mau diingatkan kembali yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, memang pada saat itu para murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kembali dengan bersukacita. Kenapa mereka bersukacita, Ibu Bapak? Padahal rintangan yang akan dihadapi para murid itu sangat berat, di mana mereka akan menghadapi banyak sekali tantangan di dalam menjalani kehidupan. Dan kalau saya baca buku Ibu Bapak, Petrus ketika menjalani pelayanannya, apa yang didapatnya? Ya mati. Disalib terbalik dia karena tugas yang dikerjakannya. Begitu juga dengan para murid yang lain. Ada yang mati dirajam, ada yang mati dengan pokoknya matinya menderitalah. Tetapi mereka melakukan tugas itu dengan sukacita karena apa? Karena Roh Kudus menuntun mereka untuk melakukan tugas itu, memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Jadi Ibu Bapak, kalaupun kita menjalani kehidupan ini penuh dengan kesulitan untuk melakukan pekerjaan, mari kita melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau merelahkan nyawanya kepada kita. Para murid mau mengabarkan berita Injil kepada dunia. Kalau para murid ketika mereka diutus Tuhan tidak mau melakukan itu, Ibu Bapak,
Nggak sampai kita duduk di sini saat ini. Nggak akan ada kekristenan sampai saat ini. Nggak akan ada kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena para murid siap dan mau melakukannya, makanya gereja berdiri. Itulah hari Pentakosta yang nantinya akan kita peringati sebagai hari lahirnya gereja, di mana para murid dibaptis oleh Roh Kudus melalui lidah api untuk memberitakan Injil. Kita pun juga di dalam bahasan kita dalam PA semalam, kita telah dibaptis oleh Roh di dalam menerima sakramen baptisan kudus. Maka kita juga di dalam diri kita, Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan hal yang demikian. Hal untuk memberitakan Injil, hal untuk memberitakan kedamaian, hal untuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ya contoh nyatanya saja Pak Pendeta, apakah kami harus berkhotbah? Apakah kami harus menyampaikan berita kelahiran Yesus sampai dia naik ke surga kepada sesama kami? Tidak perlu seperti itu Ibu Bapak. Kita perlu menunjukkan sikap sebagai orang Kristen. Ya, kalaupun kita makan di luar, jangan malu untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya, kalau kita bertutur kata, lakukan, jangan sampai menyinggung orang lain. Inilah yang dituntun kepada kita untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Berat, tetapi kita harus ingat, ada Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita untuk menuntun kita mampu melakukannya. Jadi, dengan demikian, kita dapat menghadirkan kerajaan surga di bumi. Jadi nggak perlu kita hanya memikirkan surga yang nanti akan kita terima pada saat kita tiba waktunya. Tapi mari kita menghadirkan kedamaian. Mari kita menghadirkan surga itu di bumi. Atau dengan tegas saya katakan, mari kita hadirkan surga itu di dalam kehidupan keberjemaatan kita. Di dalam kita pelayanan. Wah, tentu akan sangat indah kalau kita lihat tadi kan seperti yang dinyanyikan oleh komisi ibu, kalau rame-rame ibu-ibu berdiri ke depan, bapak-bapak aja yang duduk di bangku, wah senang kali hatiku lihatnya. Apalagi kalau misalkan nanti kan nyanyi tadi majelis keluarga, semua suami istri dari keluarga majelis, walaupun saya belum beristri, saya tetap berdiri. Wah, senang kali jemaat lihat, wah akur majelis jemaat ini, wah akur majelis jemaat ini bersama istri dan keluarganya melayani Tuhan. Wah, senang sekali Tuhan melihatnya. Apalagi kalau bapak-bapak kan yang setiap hari Minggu latihan, nanti diberkumandangkan di dalam ibadah nyanyian kurnya yang dilatih oleh Pak Tobing, ya kan Pak Tobing? Wah, cuman ibu-ibu yang duduk di bangku belakang. Oh, pasti senang ibu-ibu melihat. Oh, sampai rumah kan, Pak, dasimu itu terlalu mereng. Jadi kurang kanten, tapi suaramu bagus, Pak. Senang aku melihatnya. Kalau aku pulang ke rumah nggak ada yang bilang gitu. Ya, jadi Ibu Bapak, bersama-sama kita melayani, bersama-sama kita mendatangkan sukacita, mendatangkan sukacita surga di tengah-tengah dunia terlebih di tengah-tengah gereja kita. Apalagi kalau pemuda yang nyanyi. Wah, senang kali saya ketika pemuda mempersembahkan persembahan pujian. Kalau saya nggak bisa melatih, mungkin bisa dilatih oleh si Denny, karena suara saya mirip Iwan Fals. Fals suara saya. Jadi Ibu Bapak kekasih Kristus Yesus, mengapa kamu melihat ke langit? Kita tidak lagi melihat ke langit, tetapi mengarahkan pandangan kita ke dalam dunia untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan cinta kasih Kristus bersama-sama. Ya, mari lihat sekeliling kita. Kita lihat, mari kita rasakan kasih itu. Tuhan Yesus naik ke surga dengan memberikan berkat kepada kita. Maka kita terima berkat itu dengan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan dalam hidupku. Ya Ibu Bapa, Tuhan Yesus berkata, Dia ke surga tidak meninggalkan kita. Ia memberikan janji. Ia akan memberikan rumah
tempat kita di sana yang berbahagia. Karena firman Tuhan berkata di sana tidak akan ada lagi kertakan gigi, tidak ada lagi rasa tangis, ya kan? Di sana hanya ada sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Loh, dari mana Pak Pendeta tahu? Pak Pendeta kan belum mati, belum ke surga. Itu yang kita imani. Karena firman Tuhan yang mempersaksikannya melalui Alkitab, melalui kitab suci yang kita baca bersama-sama. Oleh sebab itu, bersukacitalah. Loh, ada satu hal yang harus saya ingatkan Bapak Ibu. Memang Tuhan Yesus, ya kan, sudah mati dan naik ke surga. Bagi kita yang percaya kepadanya akan selamat. Maka kita berbuat kebaikan di tengah dunia ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan percaya kita akan mendapatkan surga itu? Tidak, Ibu Bapak. Tetapi kita harus meresponi keselamatan itu dengan menyatakan kasih kepada sesama. Karena pintu kerajaan surga itu bisa terbuka dan bisa tertutup. Itu jelas dikatakan di dalam Katekismus Heidelberg. Di mana kerajaan surga itu terbuka bagi umat Tuhan yang percaya dan yang melakukan kebenaran firman dalam kehidupannya. Pintu surga itu akan terkunci ketika umat Tuhan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka selepas pulang dari sini, Tuhan Yesus sudah ke surga, Dia janjikan surga kepada kita, pintu kerajaan surga itu terbuka ketika kita melakukan firman di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan menolong kita, kita masuki saat ini. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Hari ini kami boleh bersuka cita karena kami memperingati di mana Engkau naik ke surga, menuju tempat di mana Bapa berada.